kedua akan mengalami kerugian dalam bisnisnya. Yang ketiga yang lebih parah dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bisnis yang bertransaksi dengan riba. Kemudian yang keempat, riba merupakan sebab datangnya azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Azab yang begitu luar biasa ketika kita bahas, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas azab pemakan riba ketika hari berbangkit. Jadi azab pemakan riba itu ada 4, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Azab di dunia yang sudah kita bahas, setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan orang tersebut dan manusia semuanya dibangkitkan dari kuburnya, yang disebut pada saat itu dengan yaumul ba'tsi, yaitu hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan lagi azab bagi pemakan riba. Kemudian manusia setelah hari kebangkitan dikumpulkan di padang mahsyar, maka di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi azab bagi pemakan riba. Kemudian yang keempat, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan pemakan riba ke dalam api neraka jahanam, maka di situ juga ada azab yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat dan begitu mengerikan ketika kita mengkaji ayat-ayat dan hadisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada azab yang kedua, yaitu azab ketika hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina ya'kuluna riba, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memakan riba, kata Allah, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang ketika hidup mereka memakan riba, bertransaksi dengan riba, memakan hasil riba. La yakumun, mereka tidak mampu berdiri. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kecuali seperti berdirinya orang gila yang kerasukan setan. Jadi ini azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada pemakan riba ketika hari berbangkit adalah apa? Bahwasanya pemakan riba akan dibangkitkan seperti orang gila yang kerasukan setan pada hari kiamat. Orang-orang yang memakan riba, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumuna, mereka tidak berdiri, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, seperti orang gila. Kalau orang Jawa seperti orang edan, seperti orang gemblung, yang kemudian apa? Dia tidak mampu berdiri dengan sempurna. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir, ternyata peristiwa ini yaitu orang-orang pemakan riba itu tidak mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang gila yang kerasukan setan ini. Ketika kita buka tafsirnya, ternyata peristiwa ini terjadi pada yaumul ba'ats atau pada hari berbangkit. Jadi ketika manusia kemudian apa? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiupan pertama, yaitu di seluruh dunia ini akan hancur semuanya. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia, dari yang awal sampai yang akhir, seluruhnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya berjalan menuju padang mahsyar namanya. Maka pada yaumul ba'ts, pada hari berbangkit tersebut, ada sekelompok manusia kemudian dia tidak mampu berdiri, yang lain berjalan, maka orang tersebut berjalannya sempoyongan seperti orang gila yang kerasukan setan. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka memakan riba. Maka dalam ayat ini disebutkan la yakumun,
orang tersebut tidak mampu berdiri. Artinya apa? Orang-orang yang bertransaksi riba itu hidupnya tidak akan kemudian lurus, tidak akan mapan. Ya. Jadi hikmah dari ayat ini bahwasanya orang-orang yang hidupnya memakan riba, bertransaksi dengan riba, yakinlah bahwasanya hidupnya itu tidak akan lurus, hidupnya tidak akan seimbang. Ya. Layakumun itu tidak mampu berdiri, miring, tidak akan seimbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah nyata. Ini diceritakan oleh kawan saya sendiri. Beliau ini adalah seorang ustadz yang suka meruqyah. Jadi peruqyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sakit ya, kesurupan dan lain sebagainya, atau stres ya, dipanggil kemudian ya disuruh untuk meruqyah. Sampai suatu hari kawan saya ini diminta tolong, ya. Mas, minta tolong nanti ke rumah, saya pengen ruqyah. Ya. Akhirnya pergilah ya kawan saya ini ke rumah bapak tersebut. Merupakan kebiasaan dari kawan saya ini, sebelum beliau ini meruqyah, maka beliau pasti akan bertanya dulu. Ya. Beliau akan mengajukan pertanyaan, kemudian ngobrol dulu. Ya. Maka kemudian kawan saya itu mengatakan, bertanya, Pak, wah Masya Allah rumahnya bagus ya. Ya Alhamdulillah Ustadz gitu ya. Ya, kemudian ketika ditanya-tanya, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata rumahnya didapat dengan cara riba. Ya. Maka kemudian orang tersebut nurut saja. Kenapa? Karena mau berobat, gitu kan ya. Ya, karena mau berobat. Maka kemudian ditanya, mobilnya Masya Allah, ya kendaraannya Masya Allah bagus, dan ternyata usut, yang diusut, ya ternyata apa kendaraannya didapatkan dengan cara riba dan belum lunas semuanya, Pak. Ya, maka kemudian apa? Masya Allah beliau mengatakan, Ustadz, ya dari perabot rumahnya, kendaraannya, perabotnya, semuanya merupakan apa? Merupakan transaksi riba dan belum selesai semuanya. Maka ketika sudah jatuh temponya, maka pusing dia kepalanya, kemudian apa? Layakumun, seperti orang gila yang kerasukan setan ini, Bang. Ya. Nah ini di dunia. Maka kemudian apa? Di akhirat kelak juga seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan ya pada hari kiamat kelak, maka mereka tidak mampu berdiri. Ya mereka berjalan sempoyongan seperti orang gila yang kerasukan setan ini, yaitu orang-orang yang dulu ketika ia hidup di dunia, ya mereka memakan riba dan bertransaksi dengan riba. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Dzalika", yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, "bi annahum qalu", yang demikian itu dikarenakan mereka ketika hidup di dunia itu mengatakan, innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba, ya. Dan ternyata apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini artinya apa? Jual beli dengan riba berbeda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh supaya kita memahami dengan baik, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba ini seperti apa. Dan Allah menghalalkan jual beli kemudian mengharamkan riba. Contoh, ada si A, dia pengen beli rumah dari si B, dan rumahnya harganya 100 juta, Bapak Ibu. Jadi si A pengen beli rumah dari si B, harga rumahnya 100 juta. Akan tetapi si A ini tidak punya uang cash 100 juta. Maka kemudian si A datang kepada si C. Si C, saya ini pengen beli rumah harga 100 juta tapi saya tidak punya uang cash. Tolong dong saya dipinjemin duit 100 juta. Saya mikir gitu, apa untungnya saya minjemin duit ke ente kan gitu. Maka kemudian si A mengatakan, sudahlah saya pinjemin ini duit 100 juta, saya mau beli rumah ini, kemudian setelah 2 tahun saya akan balikkan duitmu 100 juta, 120 juta. Ya. Apa kata si A? Sudahlah saya minjem duitmu 100 juta untuk saya belikan rumah, nanti setelah 2 tahun saya akan kembalikan uangmu tersebut 120 juta.
Pertanyaannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jual beli atau riba? Riba. Mana ribanya? Kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam barang ribawi, ya, kemudian ada manfaat, ada tambahan di dalamnya, fahuwa riba, itu adalah riba. Yang 20 juta ini adalah riba. Kasus yang kedua, muamalah yang kedua, si A mau beli rumah sama si B. Si B, berapa ini harga rumah? Oh, ini rumahnya 100 juta. Maka kemudian ya si A ini tidak punya duit cash 100 juta, ngomong sama si B. Ya sudah, gini saja si B. Ya, saya beli rumahmu 120 juta, tapi saya cicil selama 2 tahun, kalau ya akan tetapi tidak ada denda keterlambatan. Paham ini, Pak? Ya, si A ngomong sama si B, sudah saya beli rumahmu 120 juta, tapi tak cicil 2 tahun. Berarti ya, Mak, ya 120 ini dibagi 24 seperti itu ya, karena nyicilnya setiap bulan. Ya, kemudian tanpa denda keterlambatan. Oke, setuju. Akhirnya kemudian si A nyicil rumah ya, yang kalau cash harganya 100 juta, kalau kemudian kredit harganya berapa? 120 juta, dicicil 120 juta selama 2 tahun, selesai akhirnya. Ini riba atau jual beli? Ini jual beli. Ya, sama-sama 120 juta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi merupakan sesuatu riba yang diharamkan, yang kedua merupakan jual beli yang dihalalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba." Yang demikian itu karena apa? Mereka dulu ketika hidup di dunia ini mengatakan sesungguhnya jual beli sama seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah kemudian sudah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba. Sama-sama 120 juta. Yang satu riba, yang satu halal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin penting di sini apa? Poin pentingnya, ketika kita mau melakukan aktivitas jual beli, muamalah dan lain sebagainya, yang paling penting adalah pahami akadnya. Pahami akadnya. Ya, maka ketika akadnya syariah, maka kemudian apa? Itu adalah jual beli. Ketika akadnya tidak syariah, maka hati-hati bisa terjerumus kepada perkara riba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah azab ya ketika orang tersebut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia di padang mahsyar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semuanya pasti akan berkumpul di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Seluruh manusia dari awal sampai yang akhir meninggal nanti akan dikumpulkan semuanya di tempat yang namanya padang mahsyar. Kata baginda Muhammad SAW, sungguh ya kita semuanya, seluruh manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar dalam kondisi telanjang bulat, tanpa khitan, tanpa alas kaki. Ya. Jadi nggak pakai baju Bapak Ibu. Sampai kemudian ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana? Ya, di padang mahsyar apakah campur laki-laki dengan perempuan? Maka kata Rasul mengatakan, ya benar, campur laki-laki dengan perempuan. Loh, nggak pakai baju ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Apakah nggak malu? Apakah nggak lihat kawan sampingnya? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat ya dalam surat Abasa, likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Ya. Apa kata baginda Muhammad? Likulli mri'im minhum, setiap orang pada hari itu, setiap orang ketika berkumpul di padang mahsyar pada hari itu, walaupun tanpa busana, tanpa khitan, tanpa alas kaki, maka semuanya sibuk memikirkan nasibnya diri sendiri. Ya, sampai kemudian kalau bahasa Jawanya nggak kober gitu ya. Ya, nggak ada nafsu untuk melihat ya wanita yang paling cantik kemudian apa nggak pakai busana, itu nggak nafsu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena saking takutnya pada hari itu, yang ada adalah bagaimana dia takut, bagaimana dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di pikiran, waduh ini bagaimana yaumul hisab,
bagaimana yaumul mizan, mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka masing-masing manusia pada hari itu, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibuk dengan urusannya masing-masing saking takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar itu, jadi manusia itu Bapak Ibu itu saking takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang berkumpul di padang mahsyar itu, ada azab yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu pemakan riba, di mana manusia seluruhnya takut dengan Allah. Di padang mahsyar ketika itu Allah memanggil pemakan-pemakan riba, dikumpulkan, kemudian diajak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ayatnya. Kita akan baca ayatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279. Sebuah ayat yang begitu luar biasa kalau kemudian kita cermati dan kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dielus dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang percaya dengan Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang percaya dengan kematian. Wahai orang-orang yang percaya dengan hari kebangkitan. Wahai orang-orang yang percaya dengan yaumul hisab, yang percaya dengan surga dan neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dielus dulu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dielus, diberikan peringatan, ittaqullah, takut engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nurut engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah amr, wa dzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah oleh kalian itu sisa-sisa riba. Dan tinggalkanlah oleh kalian itu aktivitas riba. Jauhilah oleh kalian itu ya sesuatu muamalah riba. Wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan. Ini perintah. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita renungkan, kita tadabburi, luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu dulus gitu ya. Kemudian ittaqullah, diberikan peringatan, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah kalau engkau beriman kepada Allah. Yang ketiga, wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan, langsung diberikan amr, langsung diberikan perintah Bapak Ibu. Wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan aktivitas riba itu, tinggalkan kemudian muamalah riba itu. Ya, langsung diberikan amr oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau engkau itu betul-betul beriman kepada Allah. Kalau engkau itu betul-betul ya beriman dengan surga dan neraka. Kalau engkau betul-betul beriman bahwasanya manusia pasti mati. Kalau engkau betul-betul beriman bahwasanya dunia ini akan hancur, hartamu akan engkau tinggalkan, istrimu akan engkau tinggalkan, sakaratul maut pasti akan datang menjemput. In kuntum mu'minin, kalau engkau betul-betul beriman. Ya. Maka kemudian Allah berfirman dalam ayat selanjutnya. Ya. Ini kalau sudah ya nasihat Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali. Dielus, dikasih peringatan, dikasih perintah, dielus lagi. Ya. Tapi kalau engkau itu masih ndablek, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau engkau masih enggak dengarkan ya peringatanku, fa illam taf'alu, kata Allah. Kalau engkau itu tidak mau mendengar perintahku untuk menjauhi riba ini, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Keras sekali ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi ini perintahnya luar biasa. Kalau engkau masih ngeyel ini, ya masih tidak mau keluar dari transaksi riba ini, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Apa yang kemudian diharapkan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menantang perang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ustadz, tapi hasil ribanya saya gunakan untuk haji 10 kali, Pak Ustadz.
Hasil ribanya Pak Ustadz saya gunakan untuk menyantuni fakir miskin Pak Ustadz. Anak-anak yatim piatu saya berikan infak dengan hasil ini Pak Ustadz. Oh ini adalah Pak untuk iqamatuddin, untuk menegakkan agama Allah. Bohong, sesungguhnya engkau sedang berperang melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Ngeri sekali, ya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim dijelaskan, ya, kata-kata ya fa illam taf'alu, kalau engkau tidak mau bertobat fa'danu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Ternyata ini terjadi ya di padang mahsyar. Ketika seorang dikumpulkan, dipanggil ini pemakan riba, kemudian apa? Fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim disebutkan khud silahaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan ini pemakan riba, kemudian Allah berteriak, Allah Subhanahu wa taala berkata, khud silahaka, ambil senjatamu, bertempur dan berperang denganku. Ya, luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di padang mahsyar itu orang semuanya takut dengan Allah itu. Ya, ini pemakan riba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh berdiri, suruh ngambil senjata, suruh bertempur melawan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Menang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Ya, maka kalau bahasa orang Jawa itu selentek kupingnya, hilang kepalanya gitu ya. Ya, ini terjadi yaitu pada ya di padang mahsyar, bahwasanya apa? Orang pemakan riba akan ditantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, yaitu azab ketika di dalam api neraka. Azab ketika di dalam api neraka. Ya. Azab yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakan riba lebih buruk dosanya dari perbuatan zina. Ya. Jadi ketika dimasukkan di dalam api neraka ini ternyata apa? Dosa riba ini lebih besar ya daripada pelaku zina. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadis ini disohehkan oleh Imam Albani. Kata baginda Muhammad, dirhamur riba ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lam. Ya, kata baginda Muhammad, 1 dirham hasil riba. 1 dirham hasil riba yang dimakan oleh seseorang wahwa ya'lam, dan dia mengetahui bahwasanya ini adalah hasil riba. Ini adalah apa? Untung riba, ya. 1 dirham hasil riba yang dimakan oleh seseorang wahwa ya'lam, dan dia mengetahuinya, asyaddu, kata baginda Muhammad SAW, lebih keras, lebih berat, lebih besar dosanya, min sittatin wa thalathina zanyatan. Dosanya itu lebih berat, lebih banyak daripada apa? Daripada orang berzina sebanyak 36 kali. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 1 dirham hasil riba. Ada orang ya dapat hasil riba 1 rupiah, dan dia tahu, oh ini riba. Minjemin duit sama orang, minta pinjemin duit 10.000, besok dibalikan ya berapa? 10.000 ya ditambah 1.000, 1.000 dia ambil di duit dia, kemudian alhamdulillah gitu ya, ini ada untung 1.000 ya. Kemudian dia pergi ke pinggir jalan, diberikan tempe 1 gitu ya. Kemudian setelah itu dimakan sama dia, dan dia mengetahui bahwasanya ya itu adalah hasil riba. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddu min sittatin wa thalathina zanyatan. Itu dosanya lebih besar daripada apa? Daripada orang yang telah berzina sebanyak 36 kali. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz gitu ya. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu ada yang komen gitu ya. Hari ini Mas gitu ya, justru yang sukses-sukses itu yang riba-riba itu sukses ya gitu ya. Naik haji 10 kali, naik haji 20 kali. Ya, bagaimana mungkin kemudian dihormati oleh masyarakatnya gitu kan ya. Benar. Dia haji 10 kali, walaupun dia haji 10 kali. Walaupun kemudian dia berinfak dengan para fakir dan miskin,
Akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? Ternyata dosanya lebih besar daripada seorang pelacur yang telah berzina 36 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pandangan kita kalau melihat di satu kampung kita kemudian ada wanita pelacur, ada wanita nakal? Hina nggak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pasti orang akan menghinakan. Wah, ini wanita nakal, ini wanita pelacur, ini wanita murahan. Ternyata pelaku riba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pelacur ini tadi. Ya. Kemudian ya, dosa ya azab ya bagi pemakan riba yang kedua di dalam api neraka. Dosa memakan riba seperti dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Albani. Kata baginda Muhammad, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Kata baginda Muhammad, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu, kata baginda Muhammad, memiliki 73 pintu dosa. Tadi apa? Dosa riba itu ada 73 pintu. Aisaruha, kata baginda Muhammad SAW, dan pintu yang paling ringan, pintu yang paling kecil, yang paling dosanya itu paling sedikit gitu ya. Jadi riba memiliki 73 pintu dosa, dan pintu dosa yang paling ringan apa kata baginda Muhammad? Ayyangkihar rajulu ummahu, yaitu dosa seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di pikiran kita? Kalau ada laki-laki gigolo, kalau kita katakannya, itu pelacur gitu ya, kerjaannya pelacur gitu ya. Bobrok enggak ini di mata kita, Pak? Bobrok, rusak ini. Ditambah lagi ini laki-laki ini suka menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa pemakan riba ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau kemudian mendengar berita gitu ya, ya seorang laki-laki kemudian memperkosa ibu kandungnya sendiri, kira-kira bejat enggak Pak ini? Bejat enggak ini Pak? Rusak enggak? Rusak. Ternyata apa? Pemakan riba ya. Dan riba ini memiliki 73 pintu dosa, yang paling ringan dosanya seperti seorang laki-laki yang kemudian apa? Menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Masihkah kita berbangga, oh Pak Ustadz, riba enggak pernah rugi gitu ya? Bagaimana Anda kemudian memikirkan dosanya? Bagaimana ketika ada seorang pelacur kemudian menzinai ibu kandungnya sendiri, maka bejat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti itu Bapak Ibu. Ditambah lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang ketiga ya. Pemakan riba akan ditenggelamkan di sungai darah ya. Jadi pada hari kiamat kelak ya, pemakan riba ini akan ditenggelamkan di sungai darah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari hadisnya. Jadi sudah sahih ini hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu hari baginda Muhammad SAW ya, beliau sedang tidur, kemudian beliau bermimpi dijemput oleh dua malaikat. Dijemput oleh dua malaikat. Kemudian Rasulullah diajak untuk menyaksikan azab-azab penghuni neraka. Sampai kemudian Rasulullah ya diperlihatkan di suatu tempat, di situ ada sebuah sungai, Bapak Ibu. Jadi ada sungai, kemudian sungainya di dalam hadis itu disebutkan ya merah seperti darah. Jadi ternyata itu adalah sungai darah. Kemudian apa, bercampur nanah, busuk baunya sungai tersebut. Dan Rasulullah melihat di tengah-tengah sungai itu ada seseorang yang berenang. Ada seseorang yang berenang, yasbah itu berenang. Ya, dia berenang karena saking capeknya, kemudian berenang tenggelam, minum di air darah itu. Ya terus dia berenang. Ya, ingin apa? Supaya sampai ya di ujung sungai. Kemudian Rasul menjelaskan, ternyata di ujung sungai itu sudah ada seseorang yang menanti. Ada seseorang yang menanti membawa tumpukan-tumpukan batu yang begitu banyak. Ketika kemudian ya orang yang berenang ini kemudian sampai di tepi sungai, orang yang ada di pinggir itu kemudian apa?
ya langsung melemparkan batunya ke mulut orang yang berenang tersebut, ya, sampai kemudian batunya masuk ke mulutnya, kemudian dia tenggelam, kemudian dia balik lagi ke tengah, terus seperti itu dia berenang lagi sampai kemudian di pinggir sungai, dilempar lagi mulutnya dengan batu, kemudian balik lagi, terus menerus seperti itu sampai kemudian baginda Muhammad SAW bersabda, "Mahada, wahai malaikat, ini siapa ini? Ngapain, kenapa, dosa apa ini orang yang seperti itu?" Maka kemudian ya malaikat mengatakan, faqala alladzi ra'aitahu fil nahrin akilur riba. Wahai Muhammad, sesungguhnya yang engkau lihat orang yang berenang di sungai darah itu, itulah orang-orang pemakan riba yang ketika ia hidup di dunia dia bertransaksi dengan transaksi riba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain ya yang menjelaskan tentang ya azab bagi pemakan riba, ya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang Isra Mi'raj. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian diperlihatkan di situ ada orang-orang yang kemudian perutnya buncit sebesar rumah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada orang kemudian perutnya besar, buncit sebesar rumah. Kemudian Rasul mengatakan sungguh ya di dalam perutnya itu ada ular-ular besar yang kelihatan dari luar perutnya. Jadi ini perutnya buncit, kemudian dia tidak bisa berjalan, isinya itu penuh dengan ular-ular. Dan ular-ular itu ular-ular berbisa yang besar yang bisa dilihat. Jadi kalau dilihat dari luar itu kelihatan ularnya. Maka kemudian Rasul bertanya kepada malaikat, "Wahai Jibril, siapakah itu?" Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya itu adalah pemakan riba." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mengerikan sekali, begitu dahsyat sekali ternyata ya azab ya bagi ya orang-orang yang kemudian memakan riba ini ya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan tutup ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275 dengan sampai 276. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari pertemuan pertama kemarin, hadis-hadis yang kita baca itu merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan perkataan saya. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi yang mengenai azab-azab pemakan riba itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan perkataan saya. Di sini saya cuma menyampaikan, di sini saya cuma yang membacakan. Dan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang datang ini ya kemudian saya bersaksi kepada Allah, sungguh saya telah menyampaikan perkara riba ini. Ya kemudian ya para jamaah yang melihat ya video kita ini, bahwasanya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dibuka nanti kalau pulang, surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 276. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih, dan ini masih berbicara tentang perkara riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih, barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bacakan, yang kita bahas semuanya adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih, dan barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan Allah Subhanahu wa taala ini, fantaha, kemudian dia berhenti dari aktivitas riba itu, dia tinggalkan aktivitas riba itu, falahu ma salaf wa amruhu ilallah, maka dosa yang telah lalu diserahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayatnya ini masih berbicara tentang riba. Dan Allah mengatakan barang siapa yang telah datang ini peringatan tentang riba ini, fantaha, kemudian dia bertobat, ya Allah begitu mengerikan sekali ternyata azab riba ini ya tidak sebanding, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya untung yang ia dapatkan di dunia itu tidak sebanding dengan azab yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan baik di dunia, kemudian pada hari kebangkitan, kemudian ya di padang mahsyar, dan azab yang begitu luar biasa dan mengerikan di neraka jahanam kelak. Barang siapa bertobat, berhenti
ia tinggalkan itu sesuatu yang riba itu, maka apa? Falahu masalaf, maka apa? Ya sudah, ya dosa-dosa yang telah lalu, wa amruhu ilallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa man ada, kata Allah, adapun orang yang daplek telinganya, alah Ustadz, ya itu bohong saja itu, ya tidak benar itu, ya itu sudah dongeng lama, dari dulu juga seperti itu. Waman ada, barang siapa kemudian tidak mau mendengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini, faulaik, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah ashabun nar. Allah Subhanahu wa taala langsung ancam mereka dengan api neraka, hum fiha khalidun, maka mereka kekal di dalamnya. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 275. Kemudian yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghancurkan pelaku riba ini. Dihancurkan di dunia, dihancurkan. Ketika hari kebangkitan Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Ketika di padang mahsyar diajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan azab yang luar biasa, maka yamhaqullahu riba, Allah Subhanahu wa taala hancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mensuburkan sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya mari ya tinggalkan betul kita ya perkara-perkara riba ini. Tinggalkan betul kita perkara-perkara riba ini. Dan di sini saya tidak membahas tentang apa, oh yang muamalah yang riba apa saja Ustaz, cari sendiri ya. Akan tetapi inilah ya azab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang berkecimpung dengan aktivitas riba ini, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu apa? Ya, kita ingatkan ya, kalau kita bermuamalah maka cari akad-akad muamalah yang syariah. Akad-akad muamalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari halalkan bisnis kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian wayurbis shadaqat, kuatkan sedekah kita. Kuatkan sedekah kita, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada kita keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.